Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang wabarakatuh. kawan-kawan, selamat siang pemirsa suaranahdin.com. Ketemu lagi dengan kita Suara Nahdin dalam bincang santai yang diberi titel Ngobras. Ngobras adalah ngobrol santai bareng Suara Nahdin. Bersama saya Cak Eras dan saya Farid. Gus Farid ya. Gus Farid. Udah lama kita nggak ketemu. Nah, kali ini kita bertemu dengan kawan-kawan yang sangat luar biasa dari dua kampus negeri yang ada di Jawa Tengah ini, kampus Bunafit yang ada di Semarang dan di Kota Kudus ini. Mas Farid ini ada dari mana saja nih Mas Farid ini? Ini dari IAIN. IAIN mana? IAIN Kudus. Kudus ya. Terus yang itu Polines. Ya, Politeknik. Polines jaketnya biru ini ya. Kampus biru. Ya, ini perlu dikenalkan dulu kayaknya Mas Farid ya. Sekali, kamu kenalan sendiri aja ya. Ya, namanya siapa, Mbak? Risma Husnul Farida, biasa dipanggil Risma. Oh ya, Mbak Risma. Risma. Calon orang besar ya. Ada turunannya ya. Bu Menteri. Bu Menteri. Tri Mantan Risma. wali kota. Iya. Asli mana itu? Blora. Asli Blora ya. Wah. Selamat siang Blora. Ini ada saudara dari Blora, namanya Mbak Risma ya. Sekarang kuliah di IAIN Kudus. Blora itu tempatnya orang-orang hebat, tempatnya orang-orang luar biasa. Ada Dr. Agus Suryo, ada Pramudia Anantatur, ada Mas Marco dan kawan-kawan. Itu orang-orang hebat dari Blora. Siapa lagi Mas Farid? Monggo, Mbak. Perkenalkan, nama saya Alvina Indadianti, biasa dipanggil Alvina. Asal saya dari Gembong Pati. Alvina itu kawannya Alvini ya? Alviras. Hah? Alviras. Oh, temennya afiliasi ya? Namanya Alfian. Alfian juga. Ini dari kampus? IAIN Kudus. Sama juga ya. Jauh-jauh dari Gembong ke Kudus untuk belajar soal apa? Di IAIN jurusan apa? Manajemen dakwah. Manajemen dakwah. Mbak Risma atau Bu Risma ini panggilannya? Mbak. Sama ya? Sama, manajemen dakwah. Ya, tepuk tangan ya untuk kawan-kawan dari IAIN Kudus. Ini yang tiga dari mana ini ya? Yang tiga ini dari Polines. Polines itu apa Mas? Politeknik. Politeknik Negeri Semarang. Itu negeri ya Mas ya? Iya, negeri. Namanya Politeknik Negeri Semarang. Ini ada 3 pendekar, dua putri, yang satu laki-laki. Mas siapa ini Mas? Satu Namanya Mas? ini generasi 212. Wah. Iya, udah kelihatan ya? Iya. Siapa namanya Mas? Nama saya Faisal Nur Hepsi. Faisal? Faisal Nur Hepsi. Oh. Bisa dipanggil Faisal, Pak. Turunan Habib juga ya? Oh, bukan. Ini apa namanya? Dari Polines ngambil apa jurusannya? Jurusan Perbankan Syariah. Perbankan Syariah. Semester Semester 5 ke 6 ini. udah mau lulus ya, tinggal 1,5 tahun Iya, kira-kira. 1,5 tahun. Ya, oke. Dari asli Asli Pemalang. Pemalang. Oke. Selamat siang Pemalang. Ada teman dari Pemalang ini. Disapa dulu teman-temannya dari Pemalang. Halo teman-teman dari Pemalang, selamat siang. Ya. Dari UNES? Polines nggak disebut Oh, iya. teman-temannya? Pak Rektor, Pak Direktur. Enggak keluar-keluar lagi, Pak, satu-satu. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Ini nggak ada durasi, santai aja. Kita mau jam 5 nggak apa-apa. Ngapok nawang. Oh. Ini mau ke Jogja harusnya ini. Oh, iya. Yang satu Mas Harit. Yang ini Bang Kerudung Merah. Iya, perkenalkan. Bukan sajadah merah. Kerudung merah. Nama saya Fariha Nahidaya. Biasanya dipanggil Ica. Ica. Asalnya dari Kudus. Kudus ya? Kudusnya? Kaliwungu. Oh kali. Di Polines sama semesternya? Iya, sama. Jurusannya? Satu Sama. kelas. Satu kelas. Satu kelas? Nggak bosen sama dia? Kita aja baru lihat bosen ya? Nggak Mas, nanti sama lah dia. Enggak apa-apa. Iya. Kaliwungu kemana? Di IPPNU itu juga? Betul? Enggak. Enggak. Mau nyapa temannya di Kaliwungu atau di Polines? Ya sudah lama nggak ketemu ya? Ya, kangen nggak? SD Enggak. reunian. Di Polines nggak ada yang dikangeni? Enggak ada sih. Nah ini kayak nggak jujur ini kayak. Iya. Enggak sih, matanya sama menuduh. Dia nggak jujur. Malaikat pencatatnya aku Ya, mencatat itu. amal itu sudah bohong. Ya.
Itu nanti tanggungannya sama malaikat tuh, Iya. bukan sama kita loh kalau nggak jujur ya. Ada berapa tuh yang dikangeni kalau di sana? Yang paling khusus tuh? Nggak ada, Pak. Nggak punya inceran sama sekali? Oh, nggak ada. Oh nggak? Incerannya di sini. Oh, udah definitif berarti ya. Langsung itu the point. Ya. Tinggal satu, Gus Tinggal satu, monggo. Ini ya. Baik, perkenalkan nama saya Nurul Fiana, biasa dipanggil Via, asalnya dari Kudus. Oh, Kudus juga. Dari Kudus, Kudusnya mana? Kecamatan Jati. Oh, jadi. Jati. Semoga nggak kebanjiran. Enggak, Ya. yang dekat kota, Pak. Oh, gitu. Jadi- Mana itu? Jepang Pakis. Oh, Jepang Pakis. Jepang Bang itu. Pakis sebelah Kajimanto. Iya. Siapa itu, Mas? Hilang ya. Konveksi terbesar. Oh, gitu ya. Oke. Pusat yang Pusat. desa kreatif lah ya. Iya. Ada banyak konveksi di sana. Iya. gitu kan. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Nah, Oke, siang ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan mahasiswa ini terkait apa Mas enaknya Mas? Soal iya inilah. Yang pertama itu kenapa milih Lazisnu gitu loh. oh gitu ya. Apa syaratnya nggak diterima gitu ya? Iya. Oh gitu. Ini Lazisnu PPL, yang satu kan manajemen dakwah, yang satu itu perbankan syariah. Agak nyambung. Kok di Lazisnu? Nah. Nah, kira-kira apa alasannya? Jadi yang mana dulu? Memang dakwah itu ya wes Ya. yang IAIN dulu deh. Ya. Dakwah itu kaitannya apa gitu dengan itu semua? Apa urgensi dakwah di Lazisnu? Di masyarakat juga seperti apa? Monggo deh. Siapa dulu ini? Mbak Risma, Bu? Bu Risma atau Mbak siapa tadi? Vina. Mbak Vina. Alvina. Alvina. Temennya Alfian. Iya. Ya, monggo Mbak Alvina. Kalau sekitar sepengetahuan saya ya, dakwah itu kan artinya mengajak. Nah, di Lazisnu sendiri Boleh ini dibuka kan dulu Pak kalau bicara. Oh, Pak iya, Jokowi Pak. juga begitu. Enggak, Pak, ditutup aja. Oh, iya. Kalau di dakwah itu kan artinya mengajak. Iya. Nah, di Lazisnu sendiri ini kan ada program apa intinya tuh untuk kita untuk infak, sedekah, zakat. Itu kan juga mengajak agar orang itu bisa termotivasi dan maulah istilahnya untuk memberikan sedikit harta bendanya. Ada dorongan untuk peduli Ya, terhadap untuk sesama, peduli ya. terhadap sesama. Seperti itu. Mungkin itu secara umum seperti itu. Ini Bu Risma secara khusus ini. Iya. Karena menteri sosial kan. Iya. Ini afiliasinya sama medsos yang masalahnya. Gimana? Bu Risma? Ya, kalau sama seperti Mbak Alvina ya, dakwah kan tadi mengajak. Iya. Nah, untuk saya magang di Lazisnu ini sesuai dengan mata kuliah kan ada manajemen zakat dan wakaf itu. Oh. Nah, Oh, jadi di manajemen dakwah ada itu. iya, ada. Mata kuliah ya itu. Iya. ya? Mata kuliah. Jadi ya bisa lah untuk di Ya, tapi ini Mbak, maksudnya seberapa penting seberapa erat itu kaitannya infak, sedekah sama zakat itu dengan ajarkan untuk kepada Dakwah. masyarakat yang ada dakwah itu. Atau Ya. dakwah yang di masyarakat itu seperti apa sebenarnya? ya sangat penting karena kita dari manajemen dakwah itu ya kita bisa mengajak orang-orang untuk berinfak, sedekah gitu kan. Artinya orang-orang itu diarahkan Iya. supaya Iya, lebih menghargai pedulilah sesama kemanusiaan, semuanya. lebih menghargai perasaan jiwa. Kalau sudah C itu gitu. Itu bahasa anak S2 kayak gitu. Masa bahasanya anak S2 sudah C. Oke, lanjut ke yang Polines deh. Ya, Heeh. sama kira-kira. Penting nggak sih sebenarnya gerakan zakat, Iya. infak, sedekah di masyarakat itu? Ya. Dari mana dulu ini? Siapa? Kalau menurut saya zakat, infak, sedekah itu penting karena apa? Kita kan sebagai manusia itu makhluk sosial, artinya membutuhkan satu sama lain. Nah, dari zakat, infak, sedekah itu
orang yang lebih mampu, dikatakan lebih mampu itu bisa berbagi ke sesama makhluk sosial seperti itu. Yang lain ini. Ya. Ya. Badan yang lain. Ya. Boleh nggak sepakat? Tapi urusannya di luar. Jangan berantem Pak. Iya. Ya gimana? Saya dulu. Ya. Kalau ini lebih ke alasan memilih Lazisnu gitu. Karena kan Saya? kan ya. Alasan kenapa memilih Lazisnu? Banyak alasan sih. Salah satunya. Ya. Yang paling penting aja. Penting semua Pak. Oh, nah, diomongin semua kalau gitu. Cari jodoh. Sini nggak ada ini ya, nggak ada peluang kalau gitu. Ya. Enggak. Masa Arif ya wes baru. Kesaret ya. Wadah. Ya kan ini. Makanya dia S2-nya di Solo. Karena emang balik lagi jalan. aja. Ya, ayo. Ya pertama. Ya. Pertama itu semester- sini Mbak, bukan gini. Iya. pengen memperdalam sih mengenai zakat, infak, sedekah. Kita kan sebagai umat Islam pastinya harus mengetahui antara ketiga tersebut. Terus yang kedua juga semester 6 itu kan ada pelajaran manajemen zakat, infak, sedekah seperti Oh, itu. ada. Polines ada juga ya? Ada Pak, semester 6. Padahal itu bukan perguruan tinggi Islam sebenarnya. Jadi ingin memperdalam lebih dulu lah. Oh gitu. Ternyata Ya gitu. Biasanya kan teori dulu baru praktek. Kalau ini Ya. kebalik, praktek dulu baru teori. bagus ya. Oke. Tapi berkaitan ya sama jurusan yang Anda ambil. Oh iya sih berkaitan. Minimal mata kuliah. Mata kuliah ada. Iya. Terus yang ketiga juga kalau dari Polines khususnya prodi perbankan syariah itu magangnya 2 kali. Yang 3 minggu ini 3 untuk pekan. Oh 3 pekan. Ya. Nanti kalau dosenmu bahasa Indonesia dibilangin. Sekarang di PUIB itu Ya, nggak 3 ada pekan. namanya. Ya maaf Pak salah. 3 pekan. 2 ahad Pak. 3 pekan ini itu yang lembaga non bank syariah. Jadi kami memilih ke Lazisnu. Karena Karena dekat. Itu nggak jadi pertimbangan. ya itu boleh. Dekat sama rumah juga. Terus Masih banyak. masih banyak kalau dijelasin. Iya. Daripada Lanjut nggak apa-apa. Ini justru nanti malah banyak masukan-masukan. Biar teman-teman yang lain kalau misalnya mau magang atau PPL di Lazisnu itu bukan karena latah nggak dapat tempat. Iya. Tapi kan Iya, ada ada. namanya pemikiran yang rasional gitu ya Mas ya. Betul. Ini kalau bahasanya anak S2 itu harus gitu. Harus ada alasan rasional atau logis untuk memilih sesuatu. Ya, gimana? nggak apa-apa Pak. Ini Ya, aja nanti. Ini ruangannya lebar. Atau butuh kopi dulu ya? boleh. Ini ada hand sanitizer bisa Iya. diminum. Bisa dinikmati atau bisa disambi juga, sambi ngaso. Ya, ayo. Ya alasan ketiga tadi apa? Ingin memperdalam ya lebih tahulah mengenai Lazisnu itu kayak gimana, penerapannya itu seperti apa. Soalnya yang kita tahu kan dulunya nggak tahu ada Lazisnu kayak gitu, tapi sekarang mengertilah Lazisnu itu gini gitu. Itu kayak lagu ya? Biar santai katanya Pak. Biar Biar santai. Oke. Lanjut. Jadi Mbak Kaliwungu. Oh, Pak. namanya Mbak Khalif ya? Lupa saya. Siapa? Ica. Mbak Ica. Ica Sepriasa. Ica siang deh lu. Oh Ica. Ya gimana Mbak Ica ini? Mbak Ica. Ya gimana apanya? Ya gimana kira-kira? Jangan-jangan ini kamu kesasar ke Lazisnu atau sekadar ikut-ikutan teman-temanmu karena ke Lazisnu? Enggak juga sih Pak. Nah, Ya awalnya emang kita kan nggak tahu gitu ya Lazisnu, taunya macam BPRS atau apa ya Basnas gitu malah tahu. Terus juga awalnya kan kita juga cari-cari tempat gitu nggak menerima karena ada wabah ini kan. Terus akhirnya kesini kok bisa diterima, ya udah sekalian aja kesini. Jodoh berarti ya Pak. Jodohnya siapa maksudnya? Ya, artinya kan nggak kesasar. Ya. Memang ada tujuan yang jelas, tujuan yang pasti. Ya, itu ada pertanyaan lanjutan sebenarnya. Nyesel nggak sih
magang di sini gitu. Persoalannya kan itu. Nyesel enggak gitu? Nyesel nggak? Enggak. Enggak salah maksudnya. Kan bisa dapat banyak pengalaman di sini. Iya. Gitu ya. Salah satu yang menjadi tugas jenengan apa di sini, Mbak? Itu Yang itu bisa menjadikan Anda itu lebih pengalaman gitu. bisa lebih dekat dengan masyarakat. Paling real apa? Paling konkret. Saya tahu jawabannya. Mungkin kamu belum kebayang, tapi saya sudah tahu jawabannya. Dekat dengan Mas Arif. Oh. Iya, paling real itu. Iya. Iya benar. Kan gitu? Ya, Iya. deket. Ya, itu Nah, ngobrol di masyarakat tadi ngapain? Kan lebih dekat. Ngobrol. Iya. Maksudnya membahas apa gitu loh? Kalau terjun ke masyarakat, apakah itu hanya sekadar mengajak atau justru ini membenarkan hal-hal yang kurang pas gitu? Seperti apa? Siapa yang jawab? Tugas utamanya apa sih? Iya. Saya dengar dapat bocoran itu kan ini ya, mengawal gerakan Kaleng Ino. Iya. Kan? Nah, cara panjenengan ngobrol kepada masyarakat atau mungkin kepada ranting NU, tugasnya. ranting MWC itu apa saja yang dibahas gitu kemarin selama di lapangan? Kalau di kami ya, Mm-mm. itu kan baru menemui ketua rantingnya, Mm-mm. belum sampai ke masyarakat. Oh iya. Jadi mungkin hanya ada sedikitlah perbincangan antara kami dan ketua rantingnya tentang bagaimana perkembangan Kaleng Ino yang ada di setiap ranting itu. Ini Hanya menarik. sekedar itu. Iya iya. Bocorannya menarik ini. Tapi mungkin banyaklah kendala yang dialami dari setiap ranting itu ada kendalanya masing-masing. Tapi yang paling banyak itu memang masih kurangnya penggerak lah dalam Penggerak, ya. dan motivasi dalam menggerakkan dan mengembangkan Kaleng Ino ini sendiri. Seperti itu. Kurangnya kesadaran masyarakat. Belum adanya penggerak lah. Intinya dari ranting pun itu belum ada gerakan yang memang gerakan penuh untuk perkembangan Kaleng Ino. Kalau mahasiswa bicara harus pakai Iya, ada sini-gini. Salah mahasiswa. Tapi menarik karena untuk sadar itu kan harus ada yang menyadarkan. Iya, gitu kan. harus ada penggeraknya. Dan mungkin karena kurangnya waktu dari kami itu Ya. yang seharusnya kami menjadi seorang yang memotivasi warga masyarakat dan akhirnya tidak bisa karena Itu kekurangan gampang, waktu teknis. gitu. Nanti kita lobby Pak Mundakir untuk diperpanjang ini ya. Panjang. 1 Mau tahun. berapa? Mau 3 bulan atau 1 tahun di sini makan boleh. Ya, Artinya kan biar gak itu ya. Tapi nggak apa-apa ya nanti terus Iya. keluar langsung lulus itu kan malah enak ya kan. alhamdulillah. Jadi ini bukti saya sudah bekerja Iya. magang di Lajisnu, saya sudah melakukan karya-karya ini. Iya. Jadi nggak perlu skripsi Pak. Ngomong aja ya. Ya, fenomenanya Antua Kasim Arifin dulu. Iya. Iya. Seperti itu. Terus ini Pak, di ranting itu karena kurangnya penggerak. Sebenarnya yang perlu digerakkan itu apa gitu loh. Karena kalau hanya sekadar memotivasi untuk berinfak, itu kan saya kira RT atau di ibu-ibu di PKK. Muslimatan, Iya. PKK itu kan cukup ya. Atau harus secara prosedural ada SOP yang harus dipenuhi atau gimana? Kalau secara SOP mungkin itu ya Mas ada ya mungkin. Karena kan Kaleng Ino pun kan memang baru di Banomnya saja kan itu. Disebarluaskan hanya di Banom. Iya. Belum untuk masyarakat. Hanya Kita kan pengurus dulu ya. ada pengurus dulu. Mungkin dari pengurus pun sudah mengetahui lah SOP tersebut itu harus seperti apa. Kaleng ini digunakan untuk apa, Iya. manfaatnya untuk apa, itu kan sudah harus tahu. Kan dari cabang pun kan sudah mensosialisasikan terlebih dahulu kan apa dari manfaat dari Kaleng ini dan untuk masyarakat pun itu untuk Banom Yang pun itu memang sudah real tahu gitu ya. ya yang real kan Manfaatnya itu. real. Ya. Mungkin Oke. hanya sekedar itu lah. Nah, oke, seperti itu. Seperti itu. Seperti itu. Iya. Itu sekali. Itu ya. menarik gitu kan, menarik. Nah kan gini, karena ada keterbatasan pengurus di Lajisnu ini dan sampai ke ranting-ranting itu.
kira-kira ada rekomendasi apa agar ini tetap bisa berjalan maksimal dengan pengurus yang minim gitu kan. Nah, kira-kira rekomendasinya apa untuk menyosialisasikan Lebih masif. pentingnya INU gitu kan. Harus ada rekomendasi mahasiswa harus Monggo. Kalau rekomendasi dari saya pun memang masih apa ya, yang pengurus ini kan baru, OSIS ini kan baru. Oh, Iya. Terus mungkin disosialisasikan lagi lah kepada pengurus-pengurus ranting di setiap ranting ini. Ya, bekerja sama dengan Iya. pemerintah desa gitu. Iya bisa. Tapi kan mungkin ada setiap ranting ini ada yang nggak harus Kaleng Inuk kan. Iya kan. Ada donatur-donatur lain yang itu mungkin bisa lah untuk menjadi jalan untuk berkembangnya Kaleng Inuk. Orang-orang yang lebih Berpengaruh. ya Oh, untuk Iya. bisa mengembangkan Kaleng Manfaatkan orang-orang berpengaruh Iya. untuk mensosialisasikan Kaleng Inuk. menarik ya. Jadi ini mungkin bisa rekomendasi buat pengurus Lazis tuh ya, Iya. bahwa bisa berkolaborasi atau menggandeng tokoh-tokoh Tokoh-tokoh. Kiai kampung. berpengaruh di kampung, Iya. kiai kampung, kepala desa, Memang gitu kan? Udah ada. Siapa lagi? Ketua Karang Taruna, Ketua Ibnu Ansar dan Ketua lain-lain. RT, ketua RW, Ketua RT, kepala macam- rumah tangga. Ayo. Justru yang menarik itu malah ibu-ibu PKK itu. Iya. Itu kan rutin mereka Rutin. kan ada pertemuan gitu kan. Itu harusnya bisa digandeng gitu ya. Itu ya kira-kira. Nah, Iya. Ke Polines. iya. Apa itu tadi Polines? Politeknik. Iya. Sekarang ke Polines. Lebih spesifik. Oh ya dia menyesal nggak? Ah iya. Kan pertanyaan. Saya yakin dia menyesal. Kok iso? Kok nggak dulu-dulu saya sini? Gitu ya. Ya ini kalau ini pertanyaan serius. Kira-kira nyesel nggak magang di sini? Karena yakin satu nggak ada honornya, ya jelas gitu kan. Yang kedua capek mesti kan gitu kan. Yang ketiga tambah beban. Gitu. Iya. Maka pasti menyesal kan? Enggak sih, Pak. Oh enggak. Nah, apa yang menarik dari nggak menyesal itu yang didapatkan? Siapa dulu? Semuanya boleh. Dari mana dulu? Ah, dari ini dulu. Oh saya. Ya. Kalau saya nggak menyesal karena terkait dengan jurusan kuliah Iya. saya kan perguruan syariah terkait dengan pencatatan akuntansinya. Iya. Di selama kuliah ini saya belum mengetahui pencatatan di Lazisnu yang benar itu seperti apa. Gitu Di ya. sini saya mengetahui yang benar dan yang salah itu yang seperti apa. Dengan ada dapat sesuatu. Ya, Ya. Yang lain apa? Ada nggak? Sama. Iya, hanya Kalau saya. satu gini Mbak ya, bukan. Iya, artinya Polines ini lebih fokus kepada pencatatannya gitu ya, Iya. akuntansinya, apa PSAK, apa Iya, PSAK. Apa itu panjangannya itu? Biar mereka yang teman-teman itu. Apa itu PSAK? Pernyataan standar akuntansi. Oh, siap. Kane apa? Kudus. Iya, PSAK, penyatuan apa? Pernyataan standar akuntansi di Lazisnu Kudus. Penting nggak itu? Sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Mantep dia Ya, jawabnya. mantap, penting, sangat penting. Ya, Iya. gimana? Kenjinya? Iya. Pentingnya itu Intinya kayak gini, semisal kita kan punya tujuan. Ya. Ada sesuatu tujuan yang ingin dicapai. Lah, itu tuh nggak harus ada pedoman gitu loh. Kalau nggak ada pedoman nanti kan kita nyasar kayak gitu. Nggak sesuai dengan tujuan. tujuan target yang Iya, target. ingin dicapai gitu. Dijadikan sebagai pedoman untuk pencatatan akuntansi. Kalau di sini sudah ada belum pedoman-pedoman itu? Kalau di sini menurut kami kemarin itu belum semuanya sesuai seperti PSAK 109. Seperti itu. Mungkin improvisasi mereka. Ya. Yang perlu dibenahin apa? Mulai dari itu sih
dari pencatatan ketika awal uang masuk, terus juga disetorkan ke bank itu. Kalau dari kemarin kata Pak Arif ya, itu tuh ada Pak Arif itu Mana Pak Arif? nggak ada. Iya, gimana iya, kata itu Pak tadi Arif? perbedaan pencatatan gitu antara di sini dengan di bank. Jadi itu mungkin bisa jadi bahan evaluasi. Terus juga dari pencatatan penyajian laporan keuangannya juga itu belum sesuai. Seperti itu. Artinya itu memang yang menjadi PR kita selama ini. Iya. PR kawan-kawan Lazisnu. Kawan-kawan Lazisnu. Nah, keberadaan kawan-kawan di sini itu sangat menarik kalau kemudian berkolaborasi membuatkan modul untuk membuat semacam panduan untuk itu gitu kan. Itu menjadi output yang sangat menarik dan akan dikenal. Ya nggak kira-kira. Jadi mungkin bisa dibantulah nanti, nggak harus disuruh, inisiatif gitu kan, kerjasama. Oh ini sama ini aja nggak kenal. Kenal. Sudah tahu ya, Udah kenal. Ya lumayan lah. Oke, tapi sebelum ke modul itu, tak kira ini ada kesinambungan gitu ya antara yang pencatatan dan bagian sosialisasi. Iya. Hal penting apa sih yang bisa memudahkan pencatatan gitu? Karena tadi kan katanya ada ketidaksinkronan gitu antara yang setor sama tadi yang dicatat gitu kan. Nah, yang memudahkan itu apa gitu? Selain memang komunikasi atau ketepatan waktu. Dari saya ya. Iya. Kalau menurut saya itu harus adanya SOP, standar operasi. Harus hangat atau dingin boleh. SOP. SOP dari Lazisnu cabang sendiri sama MWC. Tapi di balik itu semua harus adanya sosialisasi, biar ada kesamaan antara PC Lazisnu sama MWC beserta ramping-rampingnya, seperti itu. Di SOP itu memang harus dipatuhi benar-benar ya, administrasinya harus diterapkan. beres. Terus mensosialisasikan administrasi gimana rasanya, Mbak? Katanya itu kan saya dengar itu juga di Ranteng itu kangelan kan. Kesulitan gimana, kita itu orang bisa kok pakai dicatat kayak gitu, amal ya wis amal bae. Apa gimana sih sebenarnya itu? Itulah Pak, sulitnya tuh ada di situ karena kan nggak semua orang mau dimintai identitas. Datanya itu Jadi saya kan dia nggak mau, kan mesti bilang orang mau infak kok harus diminta identitas. Kita kan ikhlas lahir batin gitu ya. Gak harus tapi dicatat sebagai hamba Allah. Itu. Tapi mungkin nggak semua orang tuh bisa sama lah sepemikiran seperti kita. Semua orang ada pemikirannya masing-masing. Tidak bisa kita tuntut kita minta identitas ya Bu, jadi harus diisi. Nggak mau Mbak, kan bisa gitu. Kalau dirubah dibalik, mereka tidak mau menulis identitas tapi dituliskan, mau nggak kira-kira? Kan itu juga bisa. Sama dengan kayak sensus penduduk, kan tidak harus mereka yang isi. Kalau mereka nggak mau mengisi, ya diisikan sama yang pencatatan. Tapi kalau seperti itu mau nggak? Ada pernah kasus mengalami? Kalau ditulis gitu kan sudah pasti harus mengisi Pak. Harus minta minta maksudnya ketika diwawancara itu mereka tidak mau menyebutkan gitu? Iya, tidak mau. Kalau orang di bawah itu kan biasanya kan malas karena harus mencatat, mengisi. Tapi kan beda kalau kemudian dicatatkan. Ya nggak? Iya, kalau dicatatkan mungkin sama dengan ini kan, orang nikah misalnya. Kalau surat nikah itu suruh nulis dulu kan ya wegah. Iya, enggak. Nah, kan tinggal tanda tangan, ya kan? Udah pernah? Enggak, maksud saya seperti itu lah. Enggak, artinya kan ada hal yang mungkin bisa di-switch misalnya. Kalau misalnya begini nggak mau, mungkin ada cara lain. Nah, kalau nggak mau mengisi, cukup tolong sediakan kan gitu. Tolong sediakan data-data ini nanti saya yang mencatat Bu. Kan gitu. Kira-kira mau nggak kalau kayak bisa menjadi rekomendasi buat Ranteng, pengurus Ranteng maupun pengurus MBC untuk kerjasama dengan entah itu RT atau RW atau kalau mereka tidak mau diwawancara ya berarti tanya kepada RT minta data. Atau bisa sama itu sama BPS juga. Nah gitu. Ya. Terus seberapa penting itu tadi Mbak PSAK-nya? Apa nih Pak? Iya, ini loh, administrasi bagi mahasiswa Polines itu seberapa penting? Ya, sangat-sangat penting. Iya, betul. Kalau nggak ada administrasi itu nggak bisa dicatat gitu. Iya. Nah itu. Nanti ujung-ujungnya tidak balance antara seperti
antara pencatatan PC Lazisnu sama di bank. Kayak Oh, gitu. sama di bank. Iya, di Jadi bank. masalahnya itu di bank. Banknya bermasalah atau gimana? Catatannya lah. Pencatatannya yang bermasalah. Ya, artinya itu gini, Mbak. Ini harus bisa menjadi kesadaran bersama karena ini disiarkan live, dilihat oleh masyarakat Indonesia ya kan. Oh, artinya dunia. oh iya. Oh iya, Global ya. dunia. Makanya Artinya- Pak Direktur Polines ini juga nanti bisa buka, IAIN Kudus bisa buka gitu kan. Iya, maksudnya gini, artinya meskipun ikhlas, meskipun memang dalihnya kita ikhlas, tetapi pencatatan itu penting supaya ada pertanggungjawaban gitu kan, Iya. kepada orang lain, kepada entah itu LSM, entah itu apa. Jadi kalau nanti ditanyai, wah iki narik kepada masyarakat ini fungsinya untuk apa? Nah, pencatatannya bisa dilihatkan. Minimal meringankan beban ketika ketemu dengan Rokib Atid. Iya. Kan gitu. Meringankan beban Rokib Atid juga lah. Kita- Kasihan malaikat itu. Kita harus kasihan juga sama malaikat. Iya, mencatat terus. Capek. Iya. Jadi sekali-kali dibantu mencatatkan. Oke, mungkin itu gitu. Ya. Ada yang lain disampaikan? Mungkin. Ini Mbak Bu Risma atau Mbak Risma nanti? Gimana Mbak? Pak. Tapi secara umum ada progres nggak ketika jaringan itu terjun ke lapangan itu mencari data, tanya-tanya kepada ketua-ketua Lazisnu di ranting itu ada nggak kemudian progres kenaikan dari dulunya terus sampai sekarang? Apa tadi Pak? Progres. Progres. Peningkatan. Ada peningkatan nggak kira-kira Yang- perkembangan induknya itu dari data yang Anda dapat? Untuk progresnya itu masih stabil ya, belum apa? Belum ada peningkatan. Iya, belum. Karena kan baru berapa Baru- hari? iya. Baru berapa bulan? 6 Apanya Enggak, Pak? maksudnya jenengan yang turun. Oh, yang turun. turun. Baru 2 minggu. 2 pekan Enggak. ya. Ya, 2 pekan. Iya, 2 pekan tadi. Oh, Itu iya, enggak berarti. sampai sih. Cuma berapa hari? 4 hari. Oh, malah Gitu. baru 4 hari Iya. kan belum ada progres. Soalnya kan Ya. dibagi itu, pernya itu kan saya 4 orang. Dibagi 2-2. Mungkin kalau dilihat di tahun yang 2020 sampai tahun 2021 ini mungkin ada lah beberapa ranting yang mengalami peningkatan. Tapi kan di balik Kaleng Inu itu sendiri kan pasti ada donatur-donatur lain yang istilahnya tuh bisa mengembangkan lah Kaleng Inu ini. Dan juga itu adalah ranting yang sudah berkembang sebelum ada Kaleng Inu. Istilahnya tuh sudah bisa maju lah sebelum ada Kaleng Inu ini sendiri. Gitu. Jadi adanya Kaleng Inu pun itu sudah ada istilahnya menjadi bantuan lah, walaupun sebelumnya itu sudah maju, adapun Kaleng Inu itu juga Menambah maju. Nah, istilahnya seperti itu ya, Menguatkan ya gitu menguatkan ya. lah. Tapi mungkin untuk perkembangannya mungkin ya masih stabil di setiap ranting itu, belum Kalau ada stabil peningkatan. berarti nggak berkembang ya. Ya maksudnya berkembang tapi tidak langsung pesat Stagnan. gitu. Sedikit-sedikit. Ya, Stagnan. sedikit-sedikit lah. Gitu. Setidaknya pun tidak langsung turun drastis gitulah. Siap. Poinnya di sini yang ingin kita sampaikan bahwa ada kacamata bersama bahwa yang namanya infak, sedekah, zakat itu emang harus diberdayakan. Ya, Gitu ya? ya Iya. sudah pasti. Ya, karena ada banyak kemanfaatan di situ. Nah, kira-kira ada rekomendasi apa ini dari teman-teman kepada masyarakat terkait zakat, infak dan sedekah ini ya, agar menyadari bahwa itu sebenarnya bukan apa namanya, Mengurangi harta kita. itu malah justru Menambah, kewajiban ya, ya. kewajiban untuk membersihkan harta kan gitu. Artinya jenengan mengingatkan bahwa oh Anda itu punya kewajiban mengeluarkan sedekah, zakat, dan Iya. infak gitu kan. Nah, kira-kira ada nggak rekomendasi apa kepada masyarakat? Harapannya Ya. masyarakat itu nanti akan seperti apa gitu. Iya, sebagai orang yang harus berdakwah, salah satunya lewat gerakan zakat untuk Siapa? kemandirian umat. Ya Ian. Iya lah, ya manajemen dakwah. Ini dari IAIN ya? Iya. Oh, dari IAIN. Iya, monggo. Kalau untuk gerakannya agar dapat gimana tadi Pak? Berdakwah. Harapan, Iya. harapan pada masyarakat tentang ini.
tanggapannya tentang INO atau tentang kita infak sedekah? Penguatan terhadap gerakan zakat infak sedekah. Cara menguatnya mungkin lebih untuk ke itu ya Pak. Biasanya tuh orang itu ada yang melihat dari orang lain, ada juga yang dari dirinya sendiri. Kalau untuk cara menguatkannya itu memang harus lebih kita mensosialisasikan, memberikan suatu istilahnya wejangan lah agar masyarakat itu tahu betapa pentingnya koin zakat infak itu, walaupun 500 rupiah pun itu ada manfaatnya bagi dirinya, walaupun tidak di dunia, mungkin nanti di akhirat ada balasannya sendiri. Ini kayak PMI ya. Iya. Setetes darahmu itu adalah kehidupan bagi Nah, seperti itu. Jadi ini walaupun 500 rupiah, Iya. tapi kalau diakumulasikan Iya, jadi banyak dan bermanfaat bagi umat. Gitu ya kira-kira. Gitu ya. Tidak usah banyak-banyak lah kita memberikan. Tapi banyak-banyak kan nggak apa-apa. Banyak lebih baik Pak. Oh, tapi, gitu. tapi istilahnya Ya maksudnya misalnya nggak Misalnya, banyak kemampuan. iya. sampai. sesuai kemampuan lah kalau mau. Tapi nggak banyak-banyak, harusnya nggak usah. Kalau banyak nggak apa. Ya kalau banyak nggak apa-apa. Kalau bisa banyak pun baik, tapi kalau semampunya segitu ya tidak apa-apa juga. Yang penting Yang penting ikhlas. Karena kita kan memberikan kepada orang lain, nanti kan di akhirat juga kita ditanyai, Oh, gitu. kamu ikhlas tidak memberikan uang ini kepada ke kaleng ini gitu. Itu ada wawancara apa? Ada. Ada wartawan sana. Maksudnya ini kan memang seperti itu Pak. Mungkin nanti ada ngobras juga ya, kita bikin Ngobrol sama malaikat. Oh iya. Lebih asik mungkin Pak. Iya, sama. Gitu. Ya. Terus gini Pak, kalau panjenengan itu ditanya mengapa saya harus berinfak ke Lazisnu gitu, jawabannya apa? Karena kan ya mungkin saja aku udah infak kok ke yang lain gitu misalnya. Mengapa kita harus infak ke Lazisnu? Karena kan kalau di Lazisnu kita mempunyai wadah. Iya. Wadah lah istilahnya. Lazisnu. Wadah. Ya. Tempat lah istilahnya. Ada itu kalau dipukul orang, waduh. Ya, iya. Kalau untuk Lazisnu sendiri kan untuk tempat kita sebagai warga Nahdliyin agar dapat membantu sesama orang NU gitu. Ya tidak NU pun, tapi setidaknya orang NU sendiri pun sudah mempunyai wadah untuk kita memberikan infak, sedekah, zakat seperti itu. Kalau dari Polines dalam perspektif akuntansinya, kenapa harus berinfak ke Lazisnu? Bisa loh dikaitkan itu. Iya. Itu kalau nanti semesteran jadi ada pertanyaan paling mudah. Ya. Mudah sekali Pak. Iya. Ya, gimana? Atau mungkin karena ya Lazisnu itu lebih akuntabel misalnya daripada berinfak ke lembaga lain. Kayak KPU gitu kayak. Apa? Terus akuntabel. Iya. S2. Oh iya betul. Ya, gimana? Iya, monggo. Siapa? Diulangi lagi Mas, bisa? Iya tadi, kenapa? Kalau ditanya masyarakat itu kenapa saya harus berinfak ke Lazisnu gitu. Padahal saya kan bisa berinfak ke lembaga yang lain gitu, misalnya ke masjid atau ke panti asuhan langsung atau bahkan ke orangnya langsung si penerimanya gitu. Kenapa harus lewat Lazisnu? Kalau dari segi akuntansinya, menurut saya lebih itu sih kayak ada pengelolaannya gitu loh, nggak langsung menyetorkan, kan kita nggak tahu dananya itu buat apa, belum ada kejelasan, dan biasanya juga belum ada kayak pencatatannya juga loh. Ini disalurkan buat apa, terus penggunaan dananya itu buat apa, sudah sesuai dengan prinsip syariah apa belum, seperti itu. Tapi kalau semisal kita sebagai masyarakat bukan menitipkan, kayak berinfak ke Lazisnu itu kan ada pengelolaannya, ada pencatatannya, dananya disalurkan kemana, buat program apa aja, seperti itu. Sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada di fikih juga gitu. Lebih terarah ya. Lebih terarah. Sebagai tempat juga sih, tempat ada Wadah nyambung juga. Kan penampungan gitu. Wadah bisa kobokan di Ya, gimana ini? Gimana? Ada tambahan Mbak? Sama Mas. Ada tambahan?
selain pengelolaan ya, Ya. menurut saya lebih terpercaya kan ini lembaga Ya. nasional juga. Mm-mm. Nah, sebagai lembaga yang dikenal masyarakat, apalagi nasional, pastinya masyarakat sudah menaruh kepercayaan kepada lembaga itu untuk menyalurkan zakat infak sedekahnya kepada orang yang membutuhkan. Kenapa? Kalau mungkin kepada orang lain selain lembaga, ya kepercayaannya itu kurang begitu banyak. Ya bukannya tidak percaya, tapi lebih akuntabel tadi, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dan bagian di sini ada Dewan Syariah ya. Iya. Jadi secara hukum nanti insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Iya, bisa dipertanggungjawabkan. Ini masih ada satu yang belum komentar. Iya. Kayaknya sudah diwakilkan semua. Tapi paling enggak ada satu pesan yang jenengan harus sampaikan kepada publik. Iya. Kenapa zakat infak sedekah itu penting? Ya, kalau menurut saya zakat infak sedekah itu penting ya, apalagi ketika kita hidup di bermasyarakat itu kan dengan adanya zakat infak sedekah kan bisa menolong kita, bisa membantu sesama. Contohnya aja mungkin seperti di sini program zakat produktif itu kan membantu orang-orang yang dalam 8 asnaf itu ya. Nah itu kan bisa kalau dibantu kan bisa mengentaskan kemiskinan gitu. Ketika mereka dapat zakat produktif itu kan yang awalnya kurang mampu nanti bisa berkembang gitu, bisa berkembang terus yang awalnya nggak bisa bersedekah ya bisa gitu. Akhirnya dia menjadi donatur. Jadi itu mengurangi asnaf. Wah. Tapi asnafnya tetap ada. Oh iya. Mengurangi jumlahnya. Oke. Menarik ya, Mas atau Gus Farid ini. Dan teman-teman sebelum kita tutup karena ini emang durasinya sudah cukup lama ya kita ngobrolnya, tapi banyak hal sebelumnya kita mau sampaikan kalau warga masyarakat Kudus terutama warga nanti ingin berinfak di Lazisnu, silakan datang ke kantor Lazisnu Kudus di Jalan Pramuka nomor 21. Call centernya boleh dicatat call centernya ya 0822 7227 3663. Untuk zakat infak sedekahnya bisa melalui bank-bank yang sudah tertera ya, ini bisa dilihat ada BRI Syariah, Mandiri Syariah, dan Bank Muamalat ya. Nanti bisa ditanyakan lebih lanjut ke sekretariat Lazisnu Kabupaten Kudus. Nah di sini ada yang tadi paling dekat siapa? Yang paling konkret itu yang bisa didapat di sini dekat dengan Ma'arif itu. Ma'arif dan Bunanda. Oke, cukup ya Gus Farid ya. Terima kasih para pemirsa atas perhatiannya, atas atensinya, dan terima kasih juga kepada kawan-kawan mahasiswa dari Politeknik Negeri Semarang dan juga mahasiswa dari IAIN Kudus. Tepuk tangan untuk semuanya. Salam sehat, selamat sukses, semoga tetap bisa berkarya walaupun ini masa pandemi dan segera semoga pandemi cepat berakhir, bisa beraktivitas kembali dan Lazisnu Kudus. Para krunya, para penggawanya semoga selalu sehat. Amin. Dan bisa menjalankan amanah dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.